Halo semuanya, balik lagi bareng Cica dari Forgotten Kid. Karena Bang Rapenya masih belum sehat, untuk sementara waktu, Cica yang bawain alur ceritanya ya. Semoga kalian bisa terhibur, dan tanpa banyak basa-basi yuk kita check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan Longyan pun segera keluar dari pulau terpencil dan kembali ke klan Yao. Melihat dua sosok keluar dari lubang cacing, wanita yang bersama pria pirang tadi mundur ketakutan. Xiaoyan berjalan mendekat dan berkata, "Kamu pikir kamu bisa lari?" ucap dari Xiaoyan. Wanita itu adalah keluarga binatang berjenis rubah. Wanita rubah itu lalu berkata, "Siapa kamu dan apa maumu?" tanya dari wanita rubah. Xiaoyan lalu menjawab, "Hahaha, bukankah kamu menungguku keluar dari lubang cacing?" ucap dari Xiaoyan. "Kamu Xiaoyan? Tidak mungkin. Xiaoyan paling banyak berada di Kaisar Bintang 5 awal, sedangkan kamu berada di Kaisar Bintang 6 awal, ucap wanita rubah. "Tidak ada yang tidak mungkin," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat telapak tangannya, nyala api mulai naik. Wanita rubah lalu berkata, "Lalu apa yang kamu inginkan?" tanya wanita rubah. Xiaoyan lalu berkata, "Apakah kamu rubah? Kamu dari keluarga binatang?" tanya dari Xiaoyan. "Bagaimana kamu tahu?" tanya wanita rubah itu. "Aku mendengarnya dari temanmu. Klan Danmo memiliki bakat pemurnian yang sangat hebat. Tapi karena itu jugalah klan Danmo menjadi target oleh klan berkekuatan besar," ucap dari Xiaoyan. "Bagaimana kamu tahu semua itu?" tanya wanita rubah. Wanita rubah itu tiba-tiba meneteskan air mata. Xiaoyan lalu berkata, "Aku memiliki saudara yang termasuk dalam klan Danmo. Namanya Lang Tian. Sebelum dia bertemu denganku, dia selalu bersembunyi di Riptown dan membuka apotek kecil untuk mencari nafkah," ucap dari Xiaoyan. Wanita rubah lalu berkata, "Lalu kenapa dia mengikutimu? Keuntungan apa yang kamu berikan padanya?" tanya wanita rubah. "Saat pertama kali aku bertemu dengannya, aku tidak memberi banyak keuntungan padanya. Aku hanya memberikan semua resep obat yang aku punya padanya," ucap dari Xiaoyan. "Ya, aku tidak menyangkal bahwa klan Danmo sangat bagus. Tapi itu tidak akan membuatku ikut denganmu," ucap wanita rubah. "Ada hal lain lagi yang kuberikan pada Lang Tian, yaitu janji. Aku berjanji padanya untuk melakukan yang terbaik untuk membantu klan Danmo dan membalaskan dendam untuk klan Danmo," ucap dari Xiaoyan. "Memangnya kamu pikir kamu bisa melakukannya? Musuh terbesar klan Danmo adalah Kuildan," ucap dari wanita rubah. "Ya, meskipun aku tidak bisa melakukannya, tapi aku yakin bisa membalaskan dendam untuk klan Danmo di masa depan," ucap dari Xiaoyan. "Aku tidak akan percaya semudah itu. Paling-paling kamu hanya ingin memanfaatkanku," ucap wanita rubah. "Aku memang tidak bisa membuktikannya sekarang. Tapi yang bisa kamu lakukan sekarang adalah percaya padaku," ucap dari Xiaoyan. "Aku akan ikut denganmu, tapi dengan satu syarat," ucap wanita rubah. "Syarat apa?" tanya dari Xiaoyan. "Jangan memintaku untuk memberitahu informasi tentang tetua Kuildan," ucap wanita rubah. "Memangnya kenapa?" tanya dari Xiaoyan. "Karena jika bukan karena tetua di sana, aku tidak akan sebaik sekarang. Anggap saja itu sebagai ucapan terima kasihku kepada tetua di sana," ucap wanita rubah. "Baiklah, jika kamu memiliki informasi, berikanlah ke ruang lelang. Aku akan meminta Jenny memberi hadiah untukmu," ucap dari Xiaoyan. "Hadiah? Hadiah apa?" tanya wanita rubah. "Ramuan peremajaan," ucap Xiaoyan. "Maksudmu Hui Chundan? Apa aku tidak salah dengar?" tanya wanita rubah. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Wanita rubah lalu berkata, "Hui Chundan sangat mahal. Aku tidak mampu membelinya. Sebelum aku ke tempatmu, aku akan kembali dulu," ucap wanita rubah. Xiaoyan lalu berkata, "Apa yang akan kamu katakan saat kamu kembali?" tanya Xiaoyan. "Aku akan berkata,
setelah bertemu denganmu di sini. Tapi jika aku tidak terluka sama sekali, mereka tidak akan percaya, ucap wanita rubah. Ya, kamu memang benar. Jadi kamu harus sedikit terluka, ucap dari Xiaoyan. Kalau begitu, pukul aku, tapi jangan terlalu keras, ucap wanita rubah. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Xiaoyan pun segera menyerang punggung wanita rubah itu. Setelah itu, wanita rubah itu pun pergi. Pembohong kecil, akhirnya kamu kembali. Dari kejauhan, suara King Mu'er terdengar. Xiaoyan dan Longyan akhirnya tiba di halaman Xiao Mansion. Terlihat Mu'er sangat bersemangat menyambutnya. Mereka lalu berjalan menuju aula Xiao. Setibanya di aula, Xiaoyan lalu menceritakan hal yang terjadi kepadanya selama perjalanan menuju klan Xiao kepada orang-orang Xiao, termasuk penyerangan dari Kuildan kepadanya. Mendengar itu, Xiao Yao lalu berkata, mungkin sekarang mereka telah gagal. Mungkin nanti mereka akan mengirimkan Kaisar Bintang 7 di masa depan. Li Shaolong lalu berkata, untuk mencegah hal seperti itu, di masa depan kita harus segera membentuk tim mata-mata, agar kita bisa memantau mereka. Setidaknya kita bisa mengetahui rencana mereka di lain waktu. Xiaoyan lalu menjawab, ya sepertinya kita harus segera memiliki mata-mata untuk memantau orang-orang dari Kuildan dan yang lainnya. King Haoran dan yang lainnya pun mengangguk setuju. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba seseorang penjaga memasuki aula Xiao. Dia lalu berkata, lapor Pak. Di luar ada seorang pemuda datang untuk bertemu dengan Anda. Dia mengaku sebagai teman Anda. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, siapa namanya? Apakah dia bernama Jing Wucheng? Dia tidak menyebutkan namanya Tuan, ucap penjaga itu. Mendengar itu semua, orang lalu bergegas menuju keluar aula dan menemui orang itu. Hei Xiaoyan, apakah kamu masih mengenalku? Tanya orang itu. Xiaoyan lalu menjawab, ternyata benar itu adalah kamu Jing Wucheng. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Justru aku menunggumu menemuiku, ucap dari Xiaoyan. Benarkah? Jawab Jing Wucheng. Jenny lalu berkata, Xiaoyan, apakah dia orangnya yang kamu sarankan kepada kita untuk menjadi mata-mata Xiaopu? Tanya dari Jenny. Salam Nona Jenny. Jing Wucheng lalu menangkupkan kedua tangannya kepada Jenny dan yang lainnya. Jenny lalu berkata, ternyata kamu mengenalku juga, ucap dari Jenny. Jing Wucheng lalu berkata, siapa yang tidak mengetahui nama dan kecantikan Nona Jenny? Mereka lalu memasuki aula Xiao. Jing Wucheng, aku sebenarnya ingin mengajakmu bekerja sama. Aku ingin kamu menjadi salah satu bagian dari Xiaopu ini. Sebenarnya aku membutuhkan seseorang untuk memata-matai Kuildan dan yang lainnya. Aku sudah memikirkannya. Kamulah orang yang paling cocok untuk masalah ini, ucap dari Xiaoyan kepada Jing Wucheng. Mendengar itu, Jing Wucheng lalu menjawab, hei, sebenarnya aku datang ke sini juga untuk meminta bergabung denganmu. Aku pikir, jika klanku bisa bergabung dengan Xiao Mansion ini, setidaknya klanku bisa berkembang di masa depan. Xiaoyan lalu berkata, benarkah itu? Xiaoyan lalu mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Jing Wucheng, ini adalah Xiudan yang aku janjikan kepadamu. Oh, ternyata kamu masih mengingatnya. Dengan senang hati, Jing Wucheng pun mengambil botol giok itu. Jing Wucheng, jika nanti kamu membutuhkan sesuatu, katakanlah kepada Nona Jenny. Dia akan menyiapkannya untukmu, ucap Xiaoyan. Jing Wucheng lalu mengangguk dan berkata, baiklah Xiaoyan. Xiaoyan, jika aku menjadi mata-mata dari orang-orang Xiao, itu berarti aku sulit untuk bertemu denganmu. Xiaoyan lalu berkata, kenapa? Mendengar itu, Li Shaolong lalu berkata, Xiaoyan, apa yang dikatakan Jing Wucheng itu benar. Jika dia menjadi mata-mata orang Xiao, kamu harus memberinya jarak. Jika tidak, orang-orang Kuildan, Liga Shadow, dan yang lainnya akan tahu jika Jing Wucheng ini memiliki hubungan denganmu,
ucap Li Shaolong kepada Xiao Yan. Mendengar itu, Xiao Yan lalu berkata, "Oh, benar juga ya. Xiao Yan, aku juga sepertinya membutuhkan beberapa orang untuk menjalankan misi ini," ucap dari Jing Wucheng kepada Xiao Yan. Mendengar itu, Xiao Yan lalu berkata, "Berapa orang yang kamu inginkan, Jing Wucheng?" tanya dari Xiao Yan. Jing Wucheng lalu menjawab, "Ya, setidaknya 10 orang kaisar bintang 5. "Baiklah," jawab Xiao Yan. Xiao Yan lalu mengalihkan pandangannya kepada Li Shaolong dan berkata, "Li Shaolong, bawalah Jing Wucheng untuk melihat orang-orang kita yang sudah berada di level kaisar bintang 5. Biarkan dia untuk memilih timnya sendiri," ucap Xiao Yan kepada Li Shaolong. Mendengar itu, Li Shaolong lalu mengangguk. Li Shaolong pun segera mengantarkan Jing Wucheng untuk melihat orang-orang Xiao yang sudah mencapai level kaisar bintang 5. Singkat cerita, Jing Wucheng dan 10 orang kaisar bintang 5 lainnya segera berpamitan kepada Xiao Yan untuk menjalankan tugasnya. Xiao Yan pun segera mengantarkan Jing Wucheng dan 10 orang lainnya ke arah gerbang Xiao Mansion. Jing Wucheng akhirnya pergi dan melambaikan tangannya. Setelah itu, Xiao Yan kembali ke aula. Tiba-tiba, seseorang penjaga memasuki aula dan berkata, "Tuan, ada para tetua keluarga Jen ingin bertemu dengan Anda," ucap dari penjaga itu. Mendengar itu, Xiao Yan lalu berkata, "Penatua keluarga Jen." Nan Erming lalu berkata, "Sepertinya ada hal yang penting yang ingin mereka katakan kepadamu, Xiao Yan." Setelah itu, Xiao Yan melangkah keluar untuk melihat penatua itu. Terlihat seseorang tetua keluarga Jen menunggunya. Akhirnya Xiao Yan mempersilahkan penatua itu untuk memasuki aula Xiao. Setelah mereka tiba di aula, salah satu penatua keluarga Jen lalu berkata, "Oh Kaisar Iblis, sepertinya aku beruntung sekali kali ini bertemu denganmu," ucap penatua itu yang melihat King Haoran berada di aula Xiao ini. King Haoran lalu berkata, "Aku di sini hanya berkunjung. Tidak kusangka aku juga akan bertemu salah satu penatua dari keluarga Jenny." Penatua Jen lalu berkata, "Aku sering mendengar Anda, saudara King Haoran. Anda sangat terkenal," ucap penatua itu. King Haoran lalu berkata, "Anda terlalu memujiku, penatua." Penatua itu lalu berkata, "Xiao Yan, meskipun aku baru kali ini bertemu denganmu, tetapi aku mengetahui banyak tentangmu, termasuk bekerja sama dengan Sangmen City, lalu mempersatukan orang-orang Xiao dan memindahkan mereka ke kota Jucheng. Xiao Yan, aku juga mendengar kalau kamu telah memenangkan kompetisi dunia fantasi. Itu benar-benar prestasi yang hebat," ucap dari penatua itu. Xiao Yan lalu berkata, "Penatua, aku hanya beruntung waktu itu." "Oh iya, maafkan aku penatua. Waktu itu aku tidak bisa berkunjung ke keluarga Jen karena melakukan latihan untuk melakukan penerobosan ke bintang 5 kaisar. Itu sangat disayangkan. Oh iya, Xiao Yao, setelah sekian lama, sepertinya seseorang jenius dari klan Xiao akhirnya benar-benar muncul. Melihat pencapaian Xiao Yan ini, sepertinya dia benar-benar jenius yang tidak tertandingi dari klan Xiao," ucap penatua keluarga Jen. Mendengar itu, Xiao Yao lalu berkata sambil menangkupkan kedua tangannya, "Penatua, Xiao Yan benar-benar melakukannya sendiri. Orang-orang Xiao kami sama sekali tidak melakukan apa-apa untuknya." Mendengar itu, penatua keluarga Jenny lalu berkata, "Xiao Yan, awalnya keluarga Jen sangat menghargai pencapaianmu selama ini. Tetapi, apa yang telah terjadi kepada Jen Jian itu membuat malu keluarga Jen. Tetapi itu semua sudah terjadi." Mendengar itu, Xiao Yan lalu berkata, "Tetua, maafkan aku atas apa yang menimpa keluarga Jen karenaku. Tetapi, jika tetua tahu yang sebenarnya, aku sama sekali tidak bermaksud melakukan itu." Xiao Yan lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada penatua itu yang sebenarnya. Mendengar penjelasan Xiao Yan, penatua itu lalu berkata,
Mungkin itu akan menjadi pelajaran untuk janjian ke depannya. Baiklah, kalau begitu kita lupakan masalah itu. Aku punya hal lain untuk dibicarakan, ucap dari penatua itu. Lalu penatua itu menunjukkan peta wilayah di Zhao dan menunjuk ke arah kota di Yuanzhou. Ini akan menjadi wilayah klan Xiao ke depannya. Melihat pencapaian klan Xiao kali ini, keluarga Zhen sengaja memberikan wilayah ini kepada klan Xiao. Xiaoyan, sekarang kamu adalah kebanggaan keluarga Zhen juga. Melihat hubungan antara keluarga Zhen dan orang-orang Xiao sebelumnya, mulai hari ini, di Zhao dan di Yuanzhou resmi menjadi wilayah klan Xiao, ucap dari penatua itu lagi. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Terima kasih penatua. Aku, Xiaoyan, atas nama orang-orang Xiao, sangat berterima kasih atas hadiah dari keluarga Zhen untuk orang-orang Xiao kami. Aku berjanji, kelak jika keluarga Zhen membutuhkan bantuan orang-orang Xiao, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Zhen di masa depan," ucap Xiaoyan kepada penatua keluarga Zhen. Mendengar itu, penatua keluarga Zhen lalu berkata, "Baiklah Xiaoyan, itu saja yang ingin aku sampaikan kepada orang-orang Xiao. Aku juga memiliki urusan lain di dalam keluarga Zhen saat ini, yang harus segera aku selesaikan. Lain kali, aku akan berkunjung lagi." Baiklah penatua, terima kasih sebelumnya atas hadiah yang diberikan keluarga Zhen kepada orang-orang Xiao kali ini, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan lalu mengantar penatua itu keluar aula. Akhirnya orang-orang Xiao memiliki wilayahnya sendiri. Di ruang latihan Xiaopu, 7 orang berkumpul dan mata mereka tertuju pada sebuah buku skill bertarung. Buku ini tentang teknik pertarungan tim Skyfire Liancheng yang diberikan oleh Kaisar Iblis. "Ini terlalu sulit untuk dipahami," ucap dari Xiaoyan. "Teknik pertempuran ini terlalu rumit. Kita harus sedikit bersabar untuk mempelajarinya. Sebenarnya, jika kita membagi skill bertarung ini menjadi beberapa langkah, kita mungkin akan memahaminya," ucap Xiaoyan. "Baiklah kalau begitu, kita harus lebih dulu berkoordinasi dalam menggunakan kekuatan jiwa, dan kita bisa segera memulai mempelajari teknik ini," ucap Xiaoyan. "Ya, itu benar," ucap Xiaoyan. Tidak lama kemudian, mereka pun langsung memulai berlatih, mengkoordinasikan kekuatan jiwa masing-masing. Waktu berlalu, Xiaoyan dan 7 anggota tim lainnya akhirnya melatih keterampilan bertarung ini. Seperti yang diperkirakan Xiaoyan sebelumnya, setelah kekuatan tempur tim ditransmisikan, teknik ini menjadi tidak terlalu rumit. Jika kita menguasai skill bertarung ini, kita tidak akan takut lagi berhadapan dengan orang-orang dan aliansi Shadow dan Quildan, ucap Xiaoyan. Tapi, meskipun skill bertarung ini kuat, skill ini memiliki keterbatasan tertentu. Kita tidak bisa terlalu jauh satu sama lain. Karena itu, kita tidak boleh menggunakannya dengan kecuali benar-benar diperlukan, ucap Nan Erming. Tapi, dengan skill bertarung ini, kita bisa menantang lawan yang kuat, ucap Xiaoyan. Itu memang benar, ucap Xiaoyan. Setelah itu, seluruh ruang pelatihan ini dipenuhi dengan tawa kebahagiaan. Keesokan harinya, kelompok Xiaoyan berkumpul di lobi, menunggu Jenny dan yang lainnya datang. Dan tak lama kemudian, Jenny, King Haoran dan yang lainnya pun tiba. "Bagaimana skill bertarung tim yang kalian pelajari? Apakah ada kemajuan?" ucap King Haoran. "Ya, pelatihan ini telah mendapat pencapaian yang luar biasa," ucap Xiaoyan. "Lalu, seberapa kuat itu?" ucap Li Shaolong. "Skill ini sangat kuat," ucap Xiaoyan. "Ya, walaupun begitu, kalian masih harus berhati-hati, karena lawan kita juga kuat," ucap Li Shaolong. "Aku juga sadar akan hal itu," ucap Xiaoyan. "Lalu, kapan kalian akan mulai bergerak?" ucap Jenny. "Aku rasa kita tidak harus terlalu terburu-buru. Tetapi sepertinya anggota yang lain sudah tidak sabar untuk bergerak," ucap Xiaoyan. "Xiaoyan memang mengerti kita," ucap Xiaoyan. "Jadi kita tidak akan mempersiapkan segalanya terlebih dahulu.
Tanya dari Jenny. Tidak perlu, karena kami sudah siap, ucap Xiaojian. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang, ucap Xiaoyan. Xiaoyan dan 7 orang lainnya meninggalkan Xiaopu di malam hari. Mereka pergi ke arah yang ditunjukkan oleh peta. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan kemudian, Xiaoyan dan yang lainnya masih dalam perjalanan. Sial, tempat yang kita tuju itu terlalu jauh. Kita semua sudah terbang selama puluhan hari. Tetapi kita belum tiba, ucap Xiaojian, dan wajahnya terlihat sangat lelah. Memang ini sangat jauh, tetapi untungnya ada panduan yang sangat jelas dalam peta. Jika tidak, aku rasa kita mungkin akan bisa sampai di sana dalam setahun. Aku harap kalian bisa bertahan. Mungkin kita akan tiba dalam waktu 10 hari lagi, ucap Xiaoyan. Hah? 10 hari lagi? Ya ampun, ucap Xiaojian. Sepanjang jalan dari waktu ke waktu, ada beberapa binatang buas yang muncul di antara bukit-bukit. Namun kelompok Xiaoyan selalu menghindari pertempuran dengan para binatang buas itu. Tidak lama kemudian, mereka tiba di Suepeng dan kelompok Xiaoyan menemukan sebuah gua kuno di sana. Gua itu sangat dalam dan gelap. Ketika mereka masuk ke dalam, gua ini menjadi luas. Di sini kekuatan jiwa tidak bisa jauh. Semua orang harus ekstra hati-hati, ucap Xiaoyan. Di sepanjang jalan, semua orang berjalan dengan hati-hati. Tetapi, pada saat berikutnya, sebuah batu besar meluncur turun dari dinding gua. Brrrr. Suara gemuruh menghantam jalan di depannya. Setelah itu, ratusan batu besar dan kecil jatuh satu demi satu, menghalangi jalan di depan mereka. Aneh, tidak ada gempa bumi. Tetapi kenapa batu-batu ini bisa jatuh bersamaan? Ucap Nan Erming. Itu bukan batu biasa, itu pasti kumpulan monster batu, ucap Xiaoyan. Melihat monster batu itu bermunculan, Xiaoyan melambaikan api surgawi dan pedangnya, dan dengan cepat menembakkan monster batu yang menghalangi mereka. Yat, dar. Ratusan monster batu itu langsung musnah oleh serangan Xiaoyan. Penghalang kita sudah mati, ucap Xiaoyan. King Mu'er yang belum pernah melihat Xiaoyan bertarung sendirian, terlihat sangat terkejut. Bagaimana bisa kamu begitu kuat seperti itu? Ucap King Mu'er. Xiaoyan tersipu malu dan berkata, itu tidak seberapa, ucap dari Xiaoyan. Hah, kamu memang bukan manusia. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengambil inti sihir yang banyak ini? Ucap King Mu'er. Bagaimana jika kamu saja yang mengambilnya? Ucap Xiaoyan. Begitu merepotkan. Padahal kamu bisa lebih cepat dibanding aku, ucap King Mu'er. Oke, nanti selanjutnya biar aku yang bertanggung jawab mengambil inti sihir, ucap Xiaoyan. Setelah menunggu King Mu'er mengambil puluhan inti sihir bintang 6, semua orang terus bergerak maju. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka pun keluar dari gua itu. Dan saat ini, di depan mereka terlihat lempengan batu-batu yang sangat besar. Apakah itu monster batu lagi? Ucap dari Longyan. Aku tidak tahu. Kekuatan jiwaku tidak bisa mendeteksinya. Tetapi ukuran tumpukan batu di depan kita itu sama seperti ukuran monster batu yang aku bunuh sebelumnya. Ucap Xiaoyan. Monster batu di depan kita mungkin lebih kuat dan juga lebih banyak. Ucap Xiaojan. Meskipun ada banyak monster batu, aku rasa mereka tidak terlalu menakutkan. Ucap Xiaoyan. Haha. Kamu memang benar, ucap Xiaojan. Lalu semua orang pun melangkah ke depan. Tiba-tiba, dua monster batu yang jauh lebih besar muncul. Monster apa ini? Semua orang terkejut. Kedua monster batu raksasa itu juga perlahan mendekat sambil memegang pedang batu di tangannya. Kemudian bermunculan pasukan-pasukan kecil di depannya. Aku punya firasat. Pasukan-pasukan itu sepertinya bukan monster. Mereka lebih seperti boneka, ucap Xiaoyan. Boneka, ucap Xiaojan. Iya, itu memang benar boneka. Tetapi energi dari tempat inilah yang mengendalikan mereka semua, ucap Xiaoyan.
Orang-orang zaman kuno memang luar biasa. Mereka bisa menciptakan tempat yang sangat hebat ini, ucap Xiaoyan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap King Mu'er. Ya, kita tidak punya pilihan selain menerobos ke depan. Ayo semuanya, jangan takut, teriak Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan langsung melesat menyerang. Ya, bos. Hampir 30 boneka batu berjatuhan karena serangan Xiaoyan. Lalu 2 monster batu raksasa di tengah meraung. Kemudian 2 sinar melesat dari dada kedua monster itu. Namun, saat sinar cahaya merah itu akan mengenai Xiaoyan, sosok emas berdiri di depan Xiaoyan. Percikan api berhamburan dan cahaya keemasan berserakan. Ledakan dahsyat memicu gelombang udara melesat ke segala arah. Saat gelombang udara berangsur-angsur menghilang, Longyan muncul dengan senjatanya. Xiaoyan tersenyum pada Longyan. Petir anggota yang lain pun ikut menyerang itu. Ya, duar. Boneka-boneka batu hancur berhamburan. Monster batu raksasa yang membawa pedang itu pun menjerit dan melompat tinggi, lalu mendarat di punggung kedua batu. Biar aku yang akan menyerang terlebih dahulu, ucap dari Longyan. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya, sambil nunggu Bang Rapenya sembuh kembali. Semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.